Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 23 Rajab 1445 Hijriah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, yaitu salat berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah, yaitu pelajaran-pelajaran penting dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji bersama pelajaran-pelajaran berharga seputar Sulhul Hudaybiyah. Ya, pelajaran-pelajaran penting terkait perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada saat ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu pelajaran dari Rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wal umara, halaman 547, yaitu surat-surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja di luar Jazirah Arab. Surat-surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke luar kota Madinah untuk mendakwahkan Islam. Di sini beliau mengatakan ba'da ghazwatil Hudaybiyah wa ma jara fihi min sulhin bainal muslimina wa Quraisyin bada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi mukatabatil muluki wal umara. Setelah selesainya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, yaitu perjanjian Hudaybiyah yang di situ di antara isinya tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, jadi hidup damai. Kemudian kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan ibadah umrah di tahun 7 Hijriah. Umrah dia tidak diganggu sama sekali oleh orang-orang musyrik ini di antara perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian itu dibuat, maka di sini orang-orang Quraisy mulai mengakui keberadaan kaum muslimin, mengakui keberadaan negara muslim yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Madinah. Ya. Maka kabar ini pun tersebar. Yang awalnya dulu orang-orang Quraisy itu suka mengganggu, menganiaya, mendolimi orang-orang muslim, maka setelah perjanjian Hudaybiyah ini kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki kedudukan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka kesempatan ini
digunakan oleh Nabi SAW untuk menulis surat kepada raja-raja ya di luar kota Madinah seperti raja Romawi, raja Persia dan sebagainya. Kemudian wal bahisu fi tarihi hadhihi rasail yajidu ittiraban bainal mu'arrikhin fi tarikhiha. Surat-surat yang dikirim oleh Nabi ini tidak ada tanggal yang pasti, tanggal berapa, bulan apa dan sebagainya. Hanya saja wala yastati'u an yajzima bi tarikhin muhaddatin laha siwa anna al-marja' huwa anna tawajjuh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nahwal kitabati wa ba'sir rasul kana ba'da suhul. Yang intinya Nabi mengirim surat ini di tahun ke-6 Hijriah, di akhir-akhir tahun ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah. Itu beliau sudah nulis. Beliau perintahkan sahabat untuk nulis surat, kemudian dikirim. Dan mulai mengirim surat ini di awal-awal tahun ke-7 Hijriah. Disebutkan dalam referensi yang lain, di sumber-sumber yang lain, apa para sahabat membawa surat ini ke negara-negara tadi itu di awal-awal tahun ke-7 Hijriah. Ya. Walamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba qila lahu. Ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk nulis surat, kan Nabi enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Beliau punya juru tulis. Maka dalam hal ini para sahabat mengatakan, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja di luar sana itu mereka tidak akan membaca surat, tidak akan menerima surat kecuali ada stempelnya. Ya, makhtum. Ada stempelnya. Ini dari siapa? Ya ini kan sama seperti zaman kita kan, kalau ada surat yang resmi kan ada kopnya kan begitu ya, ada stempelnya. Ini dari mana supaya jelas. Maka para sahabat mengatakan seperti itu, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, raja-raja di luar sana itu mereka enggak akan menerima, enggak akan membaca surat kecuali ada stempelnya. Fattakhadha khataman min fiddah naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Maka seketika itu pula Nabi memerintahkan salah seorang sahabat untuk membuat semacam cincin. Ya, cincin yang juga manfaatnya itu selain dipakai juga untuk stempel. Ya. Maka disebutkan dalam beberapa referensi cincin itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Cuman dalam tiga tulisan Muhammad Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gitu ya. Muhammadun Rasulullah. Jadi dalam 3 suku kata seperti ini, bukan satu baris ya. Itu dijadikan cincin oleh Nabi terbuat dari perak, fiddah. Kemudian sekaligus untuk stempel surat tersebut sebelum dikirim ke raja-raja di luar kota Madinah, Dan ketika cincin ini selesai dibuat, ketika Nabi itu wafat sallallahu alaihi wasallam, maka cincin ini dibawa sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar selesai tidak menjadi khalifah, beliau meninggal, cincin ini dibawa sama Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar wafat, cincin ini dibawa sama Utsman radhiyallahu anhu. Wah, waktu itu cincin ini dipakai sama Utsman radhiyallahu anhu. Ketika Utsman ini ada suatu kebutuhan ngambil air di sumur ya, nimba, tidak sengaja cincin ini terjatuh di sumur tersebut. Dicari-cari enggak ketemu, airnya sampai dikuras habis itu enggak ketemu cincinnya. Maka sampai disitulah cincin ini hilang, tidak ada jejaknya. Maka oleh karenanya kalau misalnya di zaman kita ada semacam ini cincinnya Nabi seperti ini tidak bisa dipastikan kebenarannya, karena menurut beberapa referensi cincin ini sudah hilang di zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Tidak ada jejaknya lagi. Kembali kepada pembahasan. Jadi Nabi SAW buat cincin itu dipakai, cincinnya terbuat dari perak, ada tulisannya Muhammad Rasul Allah, Muhammadun Rasulullah. Wa min awsaqi rasail tilka risalatil lati ba'asaha ar-rasul ilahi raqal. Haitsu warada nasuha di risalah fi sahihil Bukhari wa nasul kitab. Ya. Jadi banyak dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat-surat ke berbagai macam pemimpin-pemimpin bangsa di luar kota Madinah.
Di antaranya adalah surat yang ditulis oleh Nabi kepada Herakl, atau kalau bahasa kita Heraklius. Ya, ini pemimpin bangsa atau kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang besar, ya. Kerajaan yang besar di waktu itu. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Sama-sama negara besar. Kalau bahasa kita kan negara adik kuasa. Ya, memang kekuasaannya luar biasa, besarnya. Maka disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari, itu teks isi surat yang ditulis oleh Nabi, ya, salah seorang sahabat didikte lah sama Nabi. Nabi mendikte, ya. Isinya kurang lebih seperti ini dalam Sahih Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibni Abdillahi, min Muhammad ibni Abdillah wa rasulihi ila Herakl adimur Rum, ya, adimur Rum, salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Jadi ditulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibni Abdillah wa rasulih, dari Muhammad putranya Abdullah, ya, dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ila Herakl, kepada Heraklius, adimir Rum, ya, pimpinan kerajaan Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan tersampaikan kepada orang yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Nabi memberikan penghormatan adimir Rum, ya, kepada pembesar atau pemimpin kerajaan Romawi, adimir Rum. Kalau bahasa kita kepada yang terhormat, kan begitu. Ya, kepada yang terhormat. Kemudian fa inni ad'uka, Nabi di situ menuliskan, ya, beliau mendiktekan, Nabi salah seorang sahabat yang nulis, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, aku mengajak engkau untuk masuk Islam. Aslim taslam, ya, masuklah Islam, masuklah kepada agama Islam, kau akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Maksudnya seperti itu. Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Kalau engkau masuk Islam, Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita berdakwah, ada orang masuk Islam, maka kita mendapatkan pahala orang ini, kan? Ya. Jadi orang ini dia masuk Islam melalui perantara kita, maka kita dapat pahala, orang ini dapat pahala. Apa yang dilakukan oleh orang ini semasa Islamnya, orang yang memberikan petunjuk tadi, itu juga dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan, yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita, Nabi mengatakan dalam suratnya, kalau engkau berpaling, enggak mau masuk Islam, fa innama 'alaika ismul irisiyin. Kalau engkau enggak mau masuk Islam, maka engkau menanggung dosa dirimu dan dosa rakyat yang kau pimpin. Ini isi suratnya. Kemudian Nabi membawakan ayat di surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran ayat 64, yaitu Nabi membawakan ayat yang berbunyi, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai orang-orang yang diberikan kitab. Karena orang Romawi mereka diberikan kitab Injil, ya, dan mereka juga membaca kitab Taurat. Pimpinannya Romawi ini, Heraklius ini, bukan orang yang bodoh. Heraklius ini dia baca Injil, dia baca Taurat. Maka di sini Nabi menuliskan ayat yang tepat untuk mereka, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimat la ilaha illallah maksudnya di sini. Ya. Makanya disebutkan kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Yaitu agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah.
dan kita tidak menjadikan salah seorang di antara kita dengan yang lain Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka ucapkan, persaksikan bahwasanya kita ini orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hal ini isi suratnya sampai di sini. Ya, sampai di sini isi surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat kepada rajanya Romawi yang namanya Herakl atau Heraklus. Ya. Setelah surat ini sampai kepada Heraklius, maka Heraklus ini setelah membaca, beliau mencari salah seorang orang Quraisy diundang datang ke kerajaan Romawi. Ya, salah satu. Waktu itu yang dipanggil atau yang datang adalah seseorang namanya Abu Sufyan. Ya, waktu itu Abu Sufyan ini masih kafir, belum masuk Islam. Ya. Jadi rajanya Romawi atau Heraklius ini ingin mengetahui secara mendalam. Ya. Siapa sih yang menulis surat ini? Kan sudah disebutkan namanya Muhammad bin Abdullah Rasuli. Muhammad anaknya Abdullah, dan ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Heraklius itu memanggil yang namanya Abu Sufyan ini. Terjadilah dialog antara Heraklius ini dengan Abu Sufyan. Ya. Terjadilah dialog antara Heraklius ini dengan Abu Sufyan. Dan dialognya panjang. Dialognya panjang. Misalnya disebutkan dalam referensi yang lain, ya. Yaitu Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang isi surat tersebut. Ya, tentang siapa orang yang menulis surat tersebut kepada beliau. Ya. Kan disebutkan tadi begini. Maka dalam hal ini tadi saya baca di beberapa referensi, cuman di sini kok belum muncul, ya. Ya, mungkin ada gangguan dan sebagainya. Ini karena salah satu aplikasi punyanya Ustaz Firanda. Di situ beliau nulis tentang kisahnya dialognya Abu Sufyan dengan Heraklius ini. Di antaranya yang saya ingat, ya, apakah laki-laki ini sebelum dia menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah orang yang jujur? Maka Abu Sufyan menjawab, ya, beliau adalah orang yang jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah nenek moyang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu ada yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Tidak ada orang ini karena Abu Sufyan tahu betul nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada di antara mbah-mbahnya dulu buyut ini yang menjadi raja. Ini di antara pertanyaan Heraklius. Ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kalau Abu Sufyan ini menjawab Nabi Muhammad SAW itu dulu punya nenek moyang yang pernah jadi raja, maka biasanya kalau nenek moyang yang pernah jadi raja, cucu-cucunya itu ingin mengembalikan kejayaan nenek moyangnya dulu. Ya, kejayaan mbah-mbahnya dulu. Ya, semua seperti itu. Maka di sini Heraklius, ini tahu, ini betul, ini nabi. Ya, ini seorang nabi yang Allah sebutkan dalam kitab Injil dan Taurat. Kemudian Abu Sufyan juga bertanya lagi. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah laki-laki ini pernah mengkhianati perjanjian dengan kalian? Ya, pernah mengkhianati perjanjian dengan kalian. Di sini Abu Sufyan ini waktu itu masih kafir beliau. Ya. Di sini Abu Sufyan mendapatkan celah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, maksudnya menjatuhkan kedudukan beliau. Kami tidak pernah mendapatkan Muhammad ini mengingkari janji, mengkhianati perjanjian. Tapi kita nggak tahu karena kita sedang melakukan perjanjian dengan mereka, yaitu Sulhul Hudaybiyah ini. Kan Sulhul Hudaybiyah ini kan sudah ditegakkan, tapi kita nggak tahu apakah nanti dia setia dengan perjanjian ini atau tidak. Ya, ini celah
Walaupun Abu Sufyan tahu nggak mungkin seorang nabi itu mengkhianati perjanjian. Cuma di sini ia dibuat ragu lah. Yang namanya Heraklius ini. Ya, yang namanya Heraklius ini dibuat apa? Dibuat apa? Ragu. Tapi Heraklius nggak termakan dengan apa yang dilakukan, diomongi oleh sama Abu Sufyan. Ya, terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah selesai dialog cukup panjang. Ya, kalau apa yang kau katakan itu betul, kata Heraklius ini, kalau apa yang kau sampaikan itu betul, maka dia akan menguasai seperti apa yang ada di bawah kakiku ini. Maksudnya umat Islam itu akan menguasai Romawi dan seterusnya. Ya, ini kata Heraklius waktu itu, beliau masih hidup. Ya, karena beliau tahu bahwasanya Rasul SAW dan para sahabat ini nanti akan tersebar Islam ini, akan tersebar, negeri-negeri itu akan dikuasai dan sebagainya. Ini kata Heraklius kepada Abu Sufyan. Kemudian disebutkan oleh penulis dalam hal ini, ya, wa fihi qissatu Heraklius ma'a Abi Sufyan lamma sa'alahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi wa asya ukhra ba'da wurudi risalati ilaihi yahmilu hadiyatal kalbi wa lam yastajib Qaisar wa in kana raddan jamilan lakinnahu dhanna bi mulkihi falam yuktab lahul hidayah. Kemudian setelah Heraklius ini mendapatkan surat tadi, dibaca dialog sama Abu Sufyan. Namun dalam hal ini Heraklius tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Dalam artian Allah tidak menghendaki hidayah kepada Heraklius ini. Ya. Walam yuktab lahul hidayah. Dan tidak diberi apa yang namanya Heraklius ini tidak diberikan hidayah untuk bisa masuk Islam. Ya. Namun Heraklius ini membalas surat itu dengan balasan yang baik. Ya, walakinnahu wa in kana raddan jamilan, ya lakinnahu dhanna bi mulkihi falam yuktab lahul hidayah. Ya, karena Heraklius ini kalau masuk Islam, maka rakyat-rakyatnya ini akan melengsarkan dia dari jabatannya. Bahkan bisa jadi Heraklius ini dipenjara, bahkan dibunuh sama rakyatnya sendiri. Karena rakyatnya orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Ya, maka dalam hal ini Heraklius lebih mengutamakan apa? Jabatannya, lebih mengutamakan kedudukannya, lebih mengutamakan apa? Kekuasaannya daripada untuk bisa masuk Islam. Ya, maka di sini salah satu faedahnya adalah, maka kalau seseorang itu sudah terlalu cinta kepada jabatan, kedudukan, popularitas, kekuasaan, maka itu bisa menghalangi orang ini untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ya, karena berat. Ya, karena ini berat. Bahkan salah satu ini yang saya ingat pertanyaan Heraklius kepada kepada Abu Sufyan, apakah laki-laki ini itu dari kalangan orang yang mulia, nasabnya nasab yang mulia? Maka Abu Sufyan menjawab, iya, beliau adalah orang yang mulia di antara kita, nasabnya nasab yang mulia. Dan ini para nabi dan rasul seperti itu, nasab mereka nasabnya yang mulia di kalangan di kalangan kaumnya. Tidak ada nabi dan rasul itu dari nasab-nasab yang enggak jelas, nasab-nasab yang pinggiran, tidak. Semua para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW itu dari orang-orang yang mulia, nasabnya terkenal di kalangan kaumnya. Kemudian di antara pertanyaan Heraklius juga yang saya ingat, apakah nabi ini pengikutnya dari kalangan orang-orang kaya, bangsawan, atau orang-orang miskin, orang-orang yang lemah? Maka Abu Sufyan menjawab, iya, yang mengikuti beliau itu awal-awalnya orang-orang miskin, orang yang lemah, du'afa gitu. Ya. Kemudian Heraklius juga bertanya, apakah pengikutnya semakin lama semakin bertambah? Iya. Abu Sufyan mengatakan yang masuk Islam semakin lama semakin bertambah. Ya, ini diantara pertanyaan-pertanyaannya tadi. Sampai selesai bertanya, Heraklius enggak masuk ke dalam Islam. Kemudian disebutkan wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitab ila Kisra ma Abdullah ibn Hudafa as-Sahmi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus mengirim surat kepada raja Persia namanya Kisra. Ya, kalau raja Romawi namanya Qaisar. Qaisar itu kalau bahasa kita kaisar. Kalau bahasa Arabnya Qaisar. Ya, kalau bahasa rajanya Persia namanya
Kisra, ya pakai kaf. Bi kitabihi ila Kisra ma Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi. Ya, maka waktu itu yang membawa surat ini seorang sahabat namanya yaitu Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi. Ini yang bawa suratnya Nabi kepada Raja Persia. Ya, kepada Raja Persia. Kemudian Nabi SAW juga mengutus an yadfahu ila adimil bahrain. Nabi juga mengutus salah seorang sahabat untuk mengirim surat kepada adimul bahrain, yaitu pemimpin Bahrain, ya pemimpin Bahrain. Fadafa'u adimul Bahrain ila Kisra falamma qara'ahu mazzakahu. Ya. Kemudian di sini ketika Raja Persia ini membaca surat tersebut, sama Raja Persia ini disobek-sobek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disobek. Ya, disuwek gitu baca. Akhirnya qala rawi, ketika Nabi kabar ini terjadi, jadi rajanya siapa tadi? Raja Persia ini menyobek-nyobek suratnya Nabi, maka kabar ini terdengar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bersabda, an yumazzaku kullu mumazzak, semoga Allah menyobek-nyobek kerajaan mereka, kerajaan Persia ini, menghancurkan kerajaan mereka. Ini doanya Nabi ketika surat beliau itu disobek-sobek sama Raja Persia ini. Nabi marah. Beliau mendoakan semoga Allah SWT menghancurkan kerajaan yang satu ini, yaitu Persia ini. Ya. Wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'ah ila al-Muqawqis sahibul Iskandariyah. Famada bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabila al-kitab wa akrama Hatiban wa asana lahu wa hamalahu hadaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga surat yang dikirim oleh Nabi kepada Muqawqis, ya, penguasa Mesir. Ya, namanya Muqawqis. Enggak tahu ini apa namanya, gelar atau nama rajanya, karena ada itu yang namanya gelar disebut Najasyi. Najasyi ini gelar untuk rajanya Habasyah, bukan namanya. Jadi gelarnya Najasyi, mungkin orangnya beda-beda. Raja Najasyi ini orangnya beda-beda. Ya. Sama sebelumnya adalah Raja Mesir namanya julukannya Fir'aun, kan begitu. Fir'aun ini julukan, gelar. Adapun orangnya itu bisa berganti-ganti. Ya, berganti. Penguasa Mesir dulu namanya Fir'aun. Ya, tapi orangnya bisa beda-beda. Maka di sini juga surat yang dikirim oleh Nabi kepada Muqawqis, yaitu penguasa negeri Mesir. Ya. Kemudian penguasa negeri Mesir ini menerima surat tersebut. Faqabilal kitab. Kemudian beliau, penguasa Mesir ini, menghormati dan memuliakan sahabat yang membawa surat tadi, yaitu Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dimuliakan, dijamu kayak gitu loh. Kemudian setelah Hatib ini menyampaikan surat, dia izin balik pulang ke Madinah, maka Muqawqis ini ngasih hadiah untuk supaya hadiah ini diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fi'lul Muqawqis hada yadullu ala taqdirihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama yadullu annahu lam yaslam khaufan ala mulkihi walau la hada la amana wa nala haddahu minal Islam. Jadi Muqawqis ini beliau memuliakan sahabat tadi yang membawa surat. Suratnya dibaca. Kemudian ketika sahabat ini pulang, dibawain hadiah supaya disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan kama yadullu ala annahu lam yaslam, hanya saja yang namanya Muqawqis ini enggak masuk Islam. Ya, karena ya sama dengan Hiraqal tadi, dia lebih mempertahankan kekuasaannya daripada masuk ke dalam agama Islam. Ya, daripada masuk ke dalam agama Islam. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi alladhi aslama wa shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma mata. Summa kataba an-Najasyi alladhi waliya ba'dahu wa kana kafiran. Ya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengirim surat kepada Raja Najasyi.
rajanya Habasyah. Ya. Waktu itu Raja Najasyi yang dikirimi surat ini, yang waktu itu juga raja ini yang menerima para sahabat mereka hijrah ke Habasyah. Kalau kita masih ingat di antara sejarah itu kan para sahabat pernah hijrah ke mana? Ke Habasyah. Itu diterima sama Raja Najasyi ini. Ini Raja Najasyi yang masuk Islam. Ya, yang masuk Islam. Cuman Najasyi yang satu ini itu menyembunyikan keislamannya. Ya, tidak menampakkan. Di hadapan rakyat rajanya tidak menampakkan akan keislamannya. Ketika Raja Najasyi ini meninggal, maka Nabi pun menyolati, yaitu sholat ghaib ya, sholat ghaib disolati sama Nabi dan para sahabat. Ya, karena tidak ada yang menyolati Najasyi ini, mau rakyatnya semuanya kafir, semuanya non muslim. Ya. Kemudian Nabi mengirim surat lagi setelah Najasyi yang masuk Islam ini wafat. Ya, maka wasumma kataba an-Najasyi alladhi waliya ba'dahu. Nabi pun mengirim surat lagi untuk pengganti Najasyi yang Islam ini, yang muslim ini tadi. Dan penggantinya Najasyi yang muslim ini tentunya Najasyi yang lain tapi kafir. Wa kana kafiron. Ya, wa kana yang penggantinya Najasyi yang muslim ini Najasyi yang lain, orang lain tapi dia masih kafir. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najasyi wa ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah taala wa laysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi mengirim surat kepada Raja Persia. Nabi juga mengirim surat kepada Raja Romawi dan kepada Najasyi. Disebutkan dalam Sahih Muslim seperti itu. Ya. Wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salid ibn Amr ila Hauda ibn Ali sahibul Yamamah falam yuslim. Nabi juga mengirim surat kepada pemimpin Yamamah, namun pemimpin itu tidak masuk Islam. Ya. Dan Nabi juga mengirim surat kepada ila Jaifar ibn al-Jaldi wa Ammar ibn al-Jaldi dan seterusnya. Ya. Ini beberapa surat-surat yang dikirim oleh Nabi. Kurang lebih ada 8 surat. Ada 8 surat yang dikirim oleh Nabi kepada raja-raja di luar kota Madinah. Di antaranya tadi yang pertama adalah kepada Najasyi. Ini secara acak ya, mana yang duluan ini kita tidak diketahui secara pasti. Kepada Najasyi, penguasa Habasyah. Yang kedua, surat yang dikirim kepada Muqawqis, penguasa Mesir. Yang ketiga, surat yang dikirim kepada penguasa Persia atau Kisra. Yang keempat, surat yang dikirim kepada rajanya Romawi, ya, Herakl waktu itu. Kemudian yang kelima, surat yang dikirim kepada Al-Mundhir ibni Sawa. Ini penguasa Bahrain. Yang keenam, surat yang dikirim kepada penguasa Yamamah, penguasa sebuah wilayah namanya Yamamah. Yang ketujuh, surat yang dikirim kepada Al-Haris ibni Abi Syamir, yaitu surat ini itu juga salah seorang penguasa di sekitar di luar kota Madinah. Dan juga surat yang dikirim kepada Jaifar ibn Wa'abbad. Ya, ini juga pemimpin di luar kota Madinah. Jadi kurang lebih 8 surat. Kurang lebih ada 8 surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja atau penguasa atau pemimpin di luar kota Madinah, Adapun pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa pengiriman surat yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam kepada para pemimpin di luar kota Madinah. Yang pertama, kata penulis, al-ula fi mukatabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam liulaikal muluki wal umara dalilun ala alamiyati hadhihi risalah wa annaha linnasi kafah. Ketika Nabi mengirim surat kepada para raja, para pemimpin, penguasa, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk Jazirah Arab saja. Ya. Jadi di sini Nabi mengirim surat ini untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.
ke seluruh alam semesta. Ya. Maka dalam hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 158. Yaitu Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'ah." Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ini menunjukkan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, untuk bangsa jin juga, bukan hanya untuk jazirah Arab saja. Makanya dalam ini beliau mengirim surat. Yang isi suratnya itu mendakwahi. Ya, mendakwahi raja-raja tersebut untuk mereka supaya masuk Islam. Aslim taslam. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam, illa rahmatan lil alamin. Ya, ini menunjukkan Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau Nabi yang terakhir, maka Allah utus beliau untuk seluruh umat manusia. Ya. Wa qala ta'ala di dalam ayat yang lain surat Saba ayat 28, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk semua manusia. Ya, semua manusia itu disampaikan agama Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da sulhul Hudaybiyah kana fursatan sanihatan li tawsi'i da'iratid da'wah wa mukhatabati ummamin lam tablughum ar-risalah wa mukatabati afaqi man lam tatimma mukatabatuha min qabl. Ya. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika kaum muslimin sudah sudah diakui keberadaannya sama orang-orang kafir Quraisy, maka ini ada kesempatan untuk mengirim surat kepada para penguasa-penguasa tadi. Ya. Jadi kalau disebutkan oleh para ahli ilmu, kenapa Nabi tidak mengirim surat di awal-awal beliau berdakwah? Ya, di awal-awal beliau di Mekah berdakwah. Kenapa Nabi tidak langsung mengirim surat? Karena waktu itu kaum muslimin masih lemah, masih tertindas, teraniaya, terzolimi. Kalau beliau mengirim surat nggak akan ada faedahnya. Siapa ini? Ya, orangnya umatnya masih tertindas dan sebagainya. Maka di sini di antara hikmahnya beliau baru mengirim surat itu setelah perjanjian Hudaybiyah, karena setelah perjanjian Hudaybiyah ini keberadaan kaum muslimin sudah diakui. Ya, sudah disegani sama orang-orang kafir Quraisy dan di sekitar situ. Wa min khilalin nususi syar'iyyah wa tadbiq al-amali fi siratin nabiyyi tadharu lana hadhihi al-alamiyya fi ad-da'wah wa fi dhalika raddun ala ulaika alladziina yaquluna inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ba'usun lil arab faqat wa laysa lil alamin. Maka ketika Nabi ngirim surat ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu diutus hanya untuk jazirah Arab saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Ini bantahannya seperti itu. Nabi mengirim surat. Ya. Ya, maka dalam hal ini kita juga harus mengambil peran. Bagaimana kita menyebarkan Islam, ya, ke seluruh ke orang-orang yang kita kenal. Misalnya ada orang-orang yang masih non muslim, ya, maka kita dakwahi mereka dengan akhlak kita, dengan perilaku kita. Ya, mungkin saja kalau kita menampakkan akhlak yang mulia, adab-adab yang baik yang diajarkan oleh Islam, mungkin saja di sana ada orang-orang non muslim yang tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kalau orang Islam itu menampakkan, mengamalkan ajaran Islam, tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang non muslim yang masuk Islam. Oh, ternyata Islam itu seperti ini, orangnya jujur, enggak korupsi, orangnya menepati janji, orang muslim itu enggak berkhianat. Ya. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang non muslim, orang-orang kafir melihat kaum muslimin mengamalkan agamanya, mengamalkan ajaran Islam, tidak menutup kemungkinan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Ya. Atau juga kita bisa mendukung para dai yang mereka mendakwahi
orang-orang non muslim di daerah-daerah terpencil. Ada, saya baca di Instagram itu ada teman salah seorang dai di Kepulauan Mentawai. Itu ada beberapa orang masuk Islam melalui perantara dia. Maka kalau ada kabar seperti itu kita support, apalagi dai sunnah ya. Dai yang mengajak kepada sunnah ya, kepada tauhid dan sebagainya. Maka kita support dengan harta kita walaupun enggak banyak. Karena dengan ini kita ikut andil, ikut bagian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru alam. Ya, orang-orang yang awalnya belum kenal Islam, mereka mengenal Islam. Awal-awalnya masih non muslim, akhirnya mereka menjadi muslim. Ya, ini kita harus ikut ambil bagian. Karena ini tugas kita semuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, asaniya min qabuli Rasul sallallahu alaihi wasallam ittikhadil khatam ba'da an ukhbira anna man sayuktabu lahum la yaqra'una illa kitaban makhtuman na'khudhu minhu imkaniyat al-istifadati mimma ladal ghair mimma la yata'aradu ma'a hadad din. Di antara pelajaran yang lain yaitu bolehnya mengambil pengalaman dari orang lain selama itu baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Ya, pokoknya hal-hal yang baik di luar Islam selama ini tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan keimanan, maka hal-hal yang baik ini bisa kita adopsi. Misalnya tadi di dalam waktu itu Nabi SAW atau bangsa Arab sendiri itu mereka enggak mengenal namanya stempel. Nabi SAW itu ketika baru dikasih tahu sama para sahabat, ya Rasulullah, kalau orang-orang di luar sana itu enggak akan nerima surat kecuali ada stempelnya. Maka di sini Nabi SAW melakukan hal itu. Beliau suruh buat cincin, sahabatnya suruh buat cincin, kemudian dipakai cincinnya, kemudian dibuat stempel. Ini kalau hal-hal itu tidak bertentangan dengan Islam, ya boleh kita ambil. Ya, apalagi bermanfaat. Ya, apalagi yang bermanfaat. Terkadang sebagian orang yang diambil dari orang-orang non-muslim itu malah yang jelek-jelek. Kan begitu ya? Kayak rambutnya, kayak pakaiannya. Semoga yang aneh-aneh yang diambil itu malah yang aneh-aneh begitu loh. Bukan malah yang bermanfaat, yang enggak bertentangan dengan Islam itu yang malah itu sebenarnya yang kita ambil pelajarannya misalnya. Keuletannya dalam berusaha, dalam belajar. Ya. Suka membaca dan sebagainya. Maka ini yang sangat disayangkan sebagian anak-anak muda. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ya, anak-anak muda kita, sebagian anak generasi muda kaum muslimin itu kalau ngambil dari barat, dari non muslim yang diambilkan yang aneh-aneh kan begitu, yang jelek-jelek. Coba yang diambil itu yang bagus-bagus, yang enggak bertentangan dengan Islam, itu kan luar biasa. Jadi Islam menjadi maju juga. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, pokoknya hal-hal di luar Islam kalau itu bagus, baik, enggak bertentangan dengan syariat Islam, ambil enggak masalah. Ya, tidak masalah, sebagaimana Nabi ngambil cincin untuk stempel. Kemudian yang berikutnya ya disebutkan di antara pelajarannya yaitu ini yang kita ambil yang keempat ya, atau kalau urutannya yang ketiga, ini kita singkat. Nalhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi uslubihi baina targhib wa tarhib. Kalau kita perhatikan isi suratnya Nabi alaihi salatu wassalam itu mengumpulkan dua hal, yaitu targhib, memotivasi, dan tarhib, menakut-nakuti. Jadi ada memotivasi, ada juga ancaman. Ya. Jadi dalamnya targhib dan tarhib, pakai ghain dan pakai ha. Targhib sama tarhib. Contohnya di mana? Contohnya ya salah satu surat yang beliau kirim kepada Herakl tadi. Apa isi suratnya? Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat. Dan Allah akan berikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Ini motivasi. Ini apa? Motivasi, tasyi', targhib. Kemudian Nabi juga memberikan ancaman, wanti-wanti, fa in tawallaita fa inna ma 'alaika ismu al-irsiyin. Ya, iryisin. Kalau engkau berpaling, engkau enggak mau masuk Islam, maka engkau menanggung dosamu dan dosa rakyatmu. Ini Nabi mengancam. Ya. Jadi dua-duanya ini penting. Targhib sama tarhib.
Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, itu kan sering ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga, Allah menyebutkan tentang apa? Neraka. Atau misalnya Allah sebutkan tentang neraka duluan, kemudian selang beberapa ayat atau setelah ayat tentang neraka Allah sebutkan tentang surga, supaya orang yang beriman, orang Islam itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan targhib dan tarhib. Kalau dia ingat surga, dia termotivasi, ya, terpacu, ya. Nikmat surga itu begini-begini luar biasa, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Ini nikmat surga kayak gitu, maka kita termotivasi, terpacu. Kalau kita ingat tentang neraka, siksa neraka, azab neraka, minuman ahli neraka itu dari nana, dari air yang mendidih luar biasa, maka kita takut, ya, takut untuk maksiat, takut untuk melakukan perbuatan dosa. Maka begitulah orang yang beriman itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara tarhib dan tarhib. Dan insyaallah para hadirin sekalian tidak asing dengan metode ini, ya, metode motivasi dan ancaman. Ini juga digunakan dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak. Misalnya kalau kita memotivasi anak kita, kalau kamu bisa sholat berjamaah 5 kali dalam sehari, nanti Abi kasih hadiah. Ini tidak masalah, ya, walaupun kita nggak menggantungkan anak kita kepada materi, ya. Kalau kamu nanti sholat berjamaahnya rutin, Allah kasih kamu pahala besar, Allah sayang kepada kamu, seperti itu, ini motivasi namanya, ya. Nanti kasih hadiah, ini hadiah itu yang kesekian aja, jangan jadikan yang utama. Ini namanya motivasi dalam dunia pendidikan. Ada juga ancaman, ya, kalau kamu nggak sholat berjamaah, kalau kamu malas baca Al-Quran, nanti ancamannya seperti ini, maka jalankan dua-duanya. Ada tarhib, ada tarhib. Ini ada di dalam suratnya Nabi tadi. Kepada siapa? Kepada Hiraqal, ya. Dua-duanya sangat penting. Nggak boleh kita ambil satunya saja, motivasi tok, nggak ada ancamannya juga nggak bisa. Kemudian diantaranya adalah faedah-faedah yulahadu anna ala hadhil kutub umuman al-khibratu daqiqah bi nufusi man ursilat ilaihim wa husnu ikhtiyaril alfat al-munasibah lil kulli wal musirati lil awatifil wal muharrakati lil ma'ashir walidzalika man lam yaslam kana raddu fil ghalib jamilan. Yang berikutnya di antara faedahnya, dalam menulis surat itu Nabi SAW sangat memilih bahasa, menyesuaikan bahasanya kepada siapa surat ini dituju, ya. Makanya kalau kita perhatikan rata-rata para raja dan penguasa yang dikirimi surat oleh Nabi, mereka membalas surat itu dengan balasan yang baik, kecuali satu, rajanya Persia. Ini tok yang kurang ajar disobek-sobek, yang lain enggak. Tadi kan disebutkan diantaranya Nabi ngirim 8 surat, ini 8. Yang kurang ajar cuma satu tok, disebutkan dalam syarat tadi cuma satu tok, yaitu rajanya Persia ini, itu disobek. Yang lain tidak, yang lain itu mereka memang ada yang enggak masuk Islam, tapi mereka membalas surat ini dengan balasan yang baik, bahkan ada yang ngasih hadiah, ya. Maka dalam hal ini Nabi sangat memperhatikan redaksi isi surat tadi, ya, redaksinya bagaimana. Maka dalam hal ini pentingnya memilih diksi, ya, bahasa, memilih bahasa itu penting para jemaah. Kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita nulis WA, nulis surat, kirim surat, itu perlu kita perhatikan bahasa-bahasanya pantas apa enggak, ya. Bahasa-bahasanya ada yang nyelekit atau tidak, itu perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai tujuan kita yang baik untuk mendakwahi orang, cuman masalah pemilihan bahasa justru kita nggak perhatikan, ini berbahaya, ya. Maka ini harus kita perhatikan dalam pemilihan diksi, ya, pemilihan bahasa. Kemudian yang berikutnya, fi mauqifiz zu'ama'in nasara alladziina katabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kanat rududuhum fiha at-takdir lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa in lam takun fiha al-istijabah natadakkar, ya. Di antara hal-hal yang kita perhatikan ketika Nabi mengirim surat kepada para pemimpin-pemimpin Nasara, pemimpin-pemimpin Nasrani, itu rata-rata
orang-orang yang pemimpin Nasrani ini, mereka itu membalas suratnya Nabi dengan balasan yang baik, walaupun mereka enggak masuk Islam. Maka dalam hal ini mengingatkan kita dalam firman Allah di surat Al-Maidah ayat 82. Surat Al-Maidah ayat ke-82. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. La tajidanna ashaddan nasi adawah. Engkau akan mendapatkan orang yang paling paling dalam permusuhannya kepada orang yang beriman itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, orang Yahudi sama orang-orang musyrik ini paling dahsyat permusuhannya kepada kaum muslimin, kepada orang yang beriman. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan engkau akan mendapatkan orang yang lebih dekat kecintaannya kepada orang yang beriman itu adalah orang yang mengatakan kita ini orang Nasara. Ya. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kan hal demikian itu karena di antara mereka orang-orang Nasrani ada qissisin wa ruhban, yang di mana mereka itu tidak sombong. Mereka tidak berlaku sombongan. Mungkin mereka enggak masuk Islam, tapi mereka enggak semena-mena kepada orang-orang yang beriman misalnya. Ya ini diantaranya. Jadi kalau mau dibuat perbandingan Yahudi, musyrik, Nasoro, yang paling besar permusuhannya siapa? Yahudi dan orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi. Allah Maha tahu semuanya. Ya, Allah Maha tahu semuanya. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada min nasarul Habasyah al-liwa wa nusra lil muhajirin ila al-Habasyah. Kalau kita perhatikan, orang-orang Habasyah ini orang-orang Nasara. Ya. Mereka ya tetap orang-orang Nasara, mereka bukan orang Islam. Ketika orang-orang kaum muslimin hijrah ke Habasyah, sama Raja Habasyah dimuliakan, orang-orang muhajirin ini. Ya, dilindungi, diopeni. Ya, wahuna lama arsala ar-rasulu kutubahu ilal muluk wa ru'asa syu'ubi kana nasara min ahsanihim raddan. Ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ketika Nabi ngirim surat kepada pimpinan-pimpinan Nasara, di antaranya tadi ada Herakl, yaitu pemimpin Romawi, ya. Maka dalam hal ini Herakl ini membalas suratnya dengan balasan yang baik. Ya, fi Syam hawala ikna ra'iyatihi biqabul Islam falam yastati. Herakl ini sudah berusaha mengajak rakyatnya untuk masuk Islam, tapi rakyatnya enggak mau masuk Islam. Faktafa biradil hasan. Ya. Kemudian Herakl ini membalas surat tadi dengan balasan yang baik. Wa dhanna bi mulkihi. Ya. Dan Herakl ini lebih mengutamakan kerajaannya daripada dia masuk Islam. Wal Muqawqis adimul qibti fi Misr kana ahsanu minhu raddan. Begitu pula Muqawqis. Ya, Muqawqis ini penguasa Mesir. Agama mereka waktu agama Nasara juga, itu membalas suratnya Nabi dengan balasan yang baik. Wa illam yakun ahsana minhu mailan lil Islam. Wa arsala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan hasana thumma lamma futihat Syam wa Misra ya wa urifa al-Islam asra ila dukhuli fihi. Ketika kaum muslimin itu berhasil menaklukkan Mesir, berhasil menaklukkan Romawi, maka penduduk-penduduk di negeri tersebut mereka paling cepat bisa masuk Islam. Ya, penduduk-penduduk di tempat tersebut lebih cepat untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena permusuhannya tidak besar antara orang Nasara dengan orang-orang Islam. Mereka bermusuhan. Karena juga disebutkan dalam ayat yang lain walantar do'angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatam, dan selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Jadi di sini kuat-kuatan dakwah. Kalau kita mendakwahi mereka, semoga mereka masuk Islam. Jangan sampai kita yang didakwahi. Ya, jangan sampai orang Islam yang malah didakwahi sama orang-orang non-muslim sehingga ada orang Islam yang murtad atau keluar dari agamanya. Ini sangat disayangkan. Ya. Jadi yang sudah Islam, kuatkan keislamannya, kuatkan keimanannya, kuatkan akidahnya dengan terus belajar, kemudian minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sabat, ya.
yang kemudian kita yang belum masuk Islam, kita dakwahi mereka dengan akhlak kita dan lain sebagainya. Semoga mereka juga bisa mendapatkan hidayah Islam. Insyaallah sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Adapun pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Ini di pembahasan yang selanjutnya. Mungkin sampai di sini semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, terus kita belajar, terus kita menuntut ilmu. Ya, dan yang masih punya hutang puasa segera dilunasi hutangnya karena kita sudah hampir di akhir-akhir Rajab. Ya, setelah Rajab apa? Sya'ban, kemudian insyaallah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan utang-utang puasa kita. Kalau yang belum dilunasi segera dilunasi hutang puasa tersebut. Jangan sampai Ramadan tiba kita masih memiliki hutang puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.